Siap, yang pegang. Ya, mic-nya taruh, udah. Mic-nya taruh. Mic-nya taruh. Pegang. Kakinya tanggap. Oh, ganti. Siap, yang pegang. Ya, mic-nya taruh, udah. Mic-nya taruh. Pegang. Kakinya tanggap. Oh, ganti. Siap, yang pegang. Ya, mic-nya taruh, udah. Mic-nya taruh. Pegang. Kakinya tanggap. Oh, ganti. Sebelum kawin tidak pernah sakit kepala, sejak kawin sakit kepala terus, terutama kalau ada rainan atau kajian kliwon, ya, upacara-upacara keagamaan dia sakit kepala. Inilah sakit kepala yang hanya ada di Bali. Coba sekarang ibu pegang kalung ibu, dipegang juga pelan, digemel. Nah, apa yang ibu rasakan? Panasnya seperti apa? Seperti api. Masa seperti api ya? Kakinya sakit. Coba sekarang tangan satunya. Ya, siap, pegang. Ya. Ya. Tapi ya nih. Nih, orang nak malu. Kaca yang takut. Kaca. Tempelan. Oh. Ini rasa nih. Masa panas. Coba pakai sini. Mancing mandi. Aduh. Temen gak nih? Apa mulai? Cuma. Panas apa? Masa kaca kok panas? Nah, nih. Bani nyakitin anak. Aduh. Ayo lihat dulu apa ini? Apa ini? Dulu sih apa ini? Coba tempelkan di kepalanya dulu gimana rasanya coba. Oh panas. Apa iki? Apa iki rasanya enak? Kopongan. Ya, aku kok dipatok-patok gitu. Ular gitu. Kacau ular. Lo udah punah. Ini jangan lo. Oh, sampai rominggu. Kepala ular. Yuk. Biar putus ya. Dua minggu. Sopo jenenge sopo iki? Ular gede. Tenang ambil ular nih. Sekali cepat keluar. Ya, mic-nya taruh, udah. Mic-nya taruh. Pegang. Kakinya tanggap. Oh, ganti.
kepala. Sejak kawin sakit kepala terus, terutama kalau ada rainan atau kajian kliwon ya, upacara-upacara keagamaan dia sakit kepala. Inilah sakit kepala yang hanya ada di Bali. Coba sekarang ibu pegang kalung ibu, dipegang juga pelan, digemel. Nah, apa yang ibu rasakan? Panas. Panasnya seperti apa? Seperti api. Masa seperti api ya? Kakinya sakit. Coba sekarang tangan satunya. Rasa. Ya, siap, pegang. Ya. Ya. Kamu tidak bisa keluar, semua pintu saya kunci. Semua pintu mengancing, tidak bisa keluar. Semua pintu dikunci. Santai dulu sekarang, istirahat dulu. Ya, semua pintu dikancing. Jadi tugasnya yang megang ada 3. Tujuan megang supaya tidak bisa lari, tidak menyerang orang dan tidak menyerang diri sendiri. Kaki ini pegang. Ayo pegang. Saya ngidam pesu, onyong pintu mekancing. Ya, kaki lagi satu pegang. Kuda memek ini ngejuk saya kok sekarang sejak dia pakai kalung terbongkar saya semua jadinya. Oh, kalung apa? Kalung balaso dulu bisa saya sembunyi lagi di kakinya, lagi di perutnya, lagi di ulu hatinya. Oh. Saya sudah menyatu dengan darahnya dia, makanya dia sebentar kalau saya sibuk dia seger. Kalau saya bisa ngacak dia pakai upah satu, sudah ada dia ai kira mah padahal dia tidak ada sakit. Kamu yang bikin? Iya semua. Sebentar, saya minta izin saudara Ya. Putregong. Apa? Anda yang menguasai daerah sini, saya ada di wilayah Anda. Ya. Apakah Anda merestui rumah saya menjadi tempat pengobatan? Ya, saya merestui. Di sini memang bagus tempatnya. Ya, saya merestui di sini. Saya minta tolong, karena saya seorang Nasrani, saya minta tolong Anda berhubungan dengan penduduk orang yang ada di sini, Ya. dengan tuan rumah yang ada di sini. Sudah, semuanya berterima kasih. Berterima kasih. Sudah. Apa? Aku mau pulang. Nggak bisa pulang. Kasih obatnya dulu. Obatnya. Ya, bilangin itu obatnya. Ayo siksa lagi. Jangan sih dia. Jangan. Beri dia nafas. Supaya dia bisa bicara dulu. Ada obat. Ya kalau nggak ada obat, cabut penyakitnya sekarang. Aku mau pulang. Nggak bisa pulang. Nggak bisa pulang. Bayar kontrakan dulu. Berapa lama kamu tidak di Ilung? Coba jawab pertanyaan itu. Berapa lama udah di Ilung ya? Sejak kapan? Isi. Ngaku deh. Aduh, apa tuh? Aduh, apa tuh? Aduh, Tiffany. Aduh, Tiffany. Aduh, Tiffany. Aduh. Yang kencang nih. Aduh, apa itu? Aduh, Caca Bani. Aduh, Caca Bani. Aduh, apa kali? Aduh, Caca Bani. Aduh, dosa bobor, aduh, Caca Bani, Bos matane bojo kaca nih. Ngene. Ilatri, sane. Sane. Mati lahnya ini sane. Sane mati nanti jadi kebakarnya. Dia mandain salino ke makarnya jadi nih. Aduh, jahatnya bro, dikubur
nih ngeton keluarga aja kayaknya tuh. Kurang saya. Adinya nggak jelek sini. Jangan dibawa. Dia menghindar dia, bukan ibu yang Ayo ngomong siapa namamu? Kenapa kamu nyakitin Sebas? Pulang. Siapa yang minta pulang? Hah? Kamu minta pulang? Alamatmu di sana jalan apa? Desa apa? Kurang gede? Besarin? Roka, Di mana kamu tinggal? Manggarai, Hah? Manggarai, Manggarai? Alamat lengkapnya di mana? Flores, Flores itu di mana? Manggarai itu di Flores, tapi Flores mana? Roka, Hah? Roka, Oka. Sudah berapa lama kamu di dalam? Berapa lama? Berapa? Besarin? 8 tahun. Terus tujuanmu sakitnya di mana? Tujuannya? Hah? Di mana? Besarin? apa? Di mata biar apa matanya? Biar apa? Gak bisa lihat, Besarin? gak bisa lihat. Tidak bisa lihat. Ada hubungan apa kamu sama Sebastian? Masih hubungan keluarga atau orang lain? Hubungan keluarga, Hah? hubungan keluarga, Apa? keluarga, Besarin? keluarga, Keluarga. Siapanya Sebastian? Paman apa? Ngomong yang dulu. Ayo, paman, Pak. Paman. Ya, paman. Aduh, Pak, tolong. Ampun aku, Pak. Ampun, Pak. Ampun, Pak. Ampun, Pak. Siapa yang minta ampun? Ampun aku, Pak. Ampun, Pak. Sakit, Kamu Pak. siapa? Ya sendiri, Pak. Sakit. Aduh, Pak. Ampun, Pak. Ampun, Pak. Ampun, Pak. Menyesal nggak kamu? Misal, Pak. Besok masuk lagi ya? Enggak, Pak. Udah. Isinya adalah batu. Jadi banyak orang bertanya pada saya, Pak Rudi, apa isinya kalung garasur? Kalung garasur isinya adalah batu energi. Kalung garasur diciptakan oleh seorang dokter berkebangsaan Inggris yang mengadakan penelitian selama 30 tahun untuk mencari obat untuk menyembuhkan kanker, tumor, dan kiste. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya kalung garasur ini adalah obat anti kanker, tumor, kista. Itu awalnya diciptakan. Isinya adalah batu. Jadi selama 30 tahun, dokter ini keliling dunia nyari batu-batu energi yang paling hebat yang ada di bumi. Akhirnya ketemu 36 jenis batu energi. Semuanya sudah ditumbuk halus menjadi tepung, dicor di dalamnya kaca garasur ini. Bapak Ibu, sekarang akan saya jelaskan. Setelah kalung garasur ini diciptakan, ya isinya adalah 36 jenis batu tadi, diukur di laboratorium. Ternyata di laboratorium dia menunjukkan hal-hal yang sangat hebat, luar biasa. Satu, ada energi yang namanya far infrared dikeluarkan oleh kalung garasur. Far infrared adalah energi inframerah jarak panjang, ya. Apa fungsi far infrared? Satu, dia punya fungsi menghilangkan sakit, nyeri, dan ngilu dulu. Jadi Bapak Ibu, apapun sakit-sakit tempelkan. Di seketahuan saya baru ditempelkan. Kena setikaan, cepat tempelkan, ya, tidak mempan. Anak kecil kalau lari-lari jatuh, sandung, kepalanya kena lantai, cepat tempelkan. Tidak benjol, tidak jadi benjol. Kalau tuh sudah kali benjol, tempelkan, kempes lagi. Jadi pertama ngilangin sakit, nyeri, dan ngilu. Yang kedua, dia punya fungsi membuang racun. Jadi Bapak Ibu, racun bisa masuk badan kita dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Yang tidak sengaja melalui polusi udara, ya, melalui makanan yang nggak sengaja kita makan, atau gaya hidup yang kurang sehat, obat-obat sasar kimia itu menjadi racun. Tetapi bisa juga yang secara sengaja. Artinya apa? Racun yang memang sengaja dimasukkan oleh orang ke badan kita. Apa istilahnya kalau bahasa Bali? Cetik, ya. Racun cetik. Tenang saja, semuanya akan disapu sama kalung garasur. Cepat sekali disikatnya, begitu kita pakai kalung atau buatan dari Tuhan, dari Sang Yang Widi, dari Allah. Jadi Bapak Ibu, karena kalung garasur mengeluarkan kekuatan dari Tuhan, maka hebatnya luar biasa. Apapun yang bagus-bagus sama dia akan ditingkatkan, apapun yang jelek-jelek sama dia akan dihabisi. Nah, jadi Bapak Ibu, sekarang yang penting sekali, saya perlu terangkan pada Bapak Ibu bagaimana hebatnya. Badan manusia adalah punyanya Tuhan, betul benar? Karena badan kita adalah punyanya Tuhan, maka yang boleh masuk ke dalam badan kita hanya Tuhan saja, setuju? Yep. Nah, tetapi Bapak Ibu, dari pengalaman saya ada 4 jenis roh yang sering masuk badan manusia tanpa kita sadari. 4 jenis itu apa saja? Dulu saya tidak mengerti,
Saya bahkan tidak percaya karena bagi saya aneh dan tidak real bagi saya. Tapi sekarang saya sangat mengerti, ya. Bahkan kalau saya mau menciptakan buku tentang hal-hal begini, mungkin buku saya termasuk lengkap sekali karena kita mengalami banyak sekali. Nah, 4 jenis roh itu apa saja yang sering masuk pada manusia? Yang pertama dikenal dengan istilah roh halus. Kalau orang Bali mengatakan dengan istilah wong samar, ya. Kalau saudara-saudara kita yang beragama Islam mengenal dengan istilah jin. Kalau orang bule mengenal dengan istilah ghost atau hantu, ya. Oke. Wong samar bisa masuk pada manusia. Kalau dia berani masuk dalam badan manusia, saya sebut sebagai setan, ya. Oke, jadi yang pertama namanya setan. Yang kedua yaitu setan yang diperalat sama seorang dukun jahat. Dikenal dengan istilah apa ini? Santet, guna-guna, black magic, teluh, tenung. Ini banyak, ya. Nah, tetapi dua jenis ini tidak ada apa-apanya dibandingkan jenis yang ketiga. Yang ketiga ini paling berbahaya, berkali lipat lebih berbahaya daripada setan, jauh lebih ditakuti daripada dukun santet, sangat terkenal di Pulau Bali. Apa kira-kira nomor 3? Leak. Bapak Ibu, saya sangat bangga jadi orang Bali. Kenapa? Karena di Bali banyak leak. Amerika nggak bisa, Jepang nggak bisa. Jepang pintar bikin mobil, bisa ngeleak nggak bisa. Orang Bali paling hebat, betul nggak ada? Tetapi Bapak Ibu sebelumnya perlu saya luruskan dulu. Ilmu pengeleakan sebetulnya tidak jahat. Leak itu sebetulnya baik. Itu adalah ilmu yang sangat tinggi. Ilmu turun-temurun masyarakat di Bali yang diciptakan oleh leluhur kita untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ilmu pengeleakan adalah ilmu roh. Karena Tuhan adalah roh, maka kita mempelajari apa itu roh sehingga kita bisa komunikasi dengan Tuhan. Tetapi ada orang yang kurang ajar di Bali ini, dirubah-rubahlah ilmu pengeleakan itu. Mantra-mantranya dirubah, ritual upacaranya dirubah, doa-doanya dirubah. Yang paling parah lagi, ujung-ujungnya arahnya dirubah. Tidak lagi dia menyembah kepada Sang Yang Widi, malah berbalik memusuhi Sang Yang Widi dan menyembah kepada setan. Jadi ada 2 jenis leak sekarang. Leak yang baik ada apa Pak Rudi? Ada. Leak yang masih menyembah Tuhan ada. Tetapi sayang sekali jauh lebih banyak leak yang jahat. Jadi Bapak Ibu, saya sangat benci sama leak jahat. Karena apa? Karena saya adalah anak buah Sang Yang Widi. Leak jahat benci sama Sang Yang Widi. Dia menyembah setan. Saya punya hobi menolong orang, dia punya hobi bunuh orang. Semakin banyak orang mati, dia tambah sakti, ya. Sudah saya sikat semua atas perintah dari Sang Yang Widi. Jadi tidak usah bicara 1, 2, 3 leak. Jangan mau semua leak di Bali suruh meseke, asalkan jahat, ya. Asalkan jahat, suruh meseke, suruh bersatu dah. Ayo lawan saya. Saya lawan sendirian aja, hanya dengan kekuatan dari Sang Yang Widi dan kekuatan Tuhan. Yang menang siapa? Leak atau Tuhan? Tuhan. Dan saya selalu membuktikan, ya. Jadi Bapak Ibu berkali-kali saya katakan, bahkan saya sering juga direkam, saya katakan bagi yang belajar ilmu leak hitam segera berhenti, kembalilah kepada Tuhan. Bagi yang tidak mau bertobat, jangan setengah-setengah. Kalau mau jadi jahat, jahat sekalian, ayo serang saya, ya. Jadi saya akan buktikan bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Jadi Bapak Ibu saya katakan bahwa sekarang Tuhan tidak sesabar dulu. Dulu Tuhan masih agak sabar. Ada leak kurang ajar ya dijamin. Sekarang Tuhan tidak sabar, ya. Minimal ada saya dan murid-murid saya. Jadi kalau ada leak yang mau nyakitin orang, maju aja. Saya juga sudah punya murid ratusan, kita akan sikat. Bahkan kalau boleh jujur, anak buah saya, murid-murid saya bekerja terlalu rajin. Sekarang ini leak-leak di Bali mau habis. Saya sedih terus terang aja, ya. Aduh, dulu Bapak Ibu tahu, tanya Pak Sudarata, tanya Pak Bagus dulu, ya. Setiap tanya Pak Arianto, setiap ada presentasi, wih bisa berapa kita ketemu leak? Tiap hari. Bisa 3, 4, 5, 7 bisa gitu. Paling tidak 1, 2 itu pasti tiap presentasi. Orang baru saya keluar gitu udah kait-kait di sana, kait-kait di sini. Sekarang kemana leaknya udah mulai habis? Sampai saya berpikir apakah ini salah saya bikin training energi. Jadi punya murid banyak, ada ratusan murid saya menyebar kemana-mana. Dari semua kabupaten di Bali, bahkan sampai keluar Bali, nyikat-nyikat leak, ya. Apa perlu saya berhentikan ngasih training? Tapi kembali lagi Tuhan maunya supaya begitu. Ya biar dah supaya Bali jadi bersih, betul apa enggak? Nah, di antara kita, sekitar kita, keluarga kita, tetangga kita tidak tahu mereka katanya orang polos-polos, ternyata Ratu Leak, Raja Leak, ya, ilmunya ternyata tinggi, kan begitu. Nah, tapi tenang saja, bagaimana Pak Bli? Kita kan nggak tahu. Kalau kita pulang kampung, mana yang teman, mana yang sahabat, mana yang jahat, tenang saja. Dengan kalau nggak rasul, otomatis Bapak Ibu akan terprotek. Bagaimana cara kerja kalau nggak rasul? Bapak Ibu, semua makhluk itu membutuhkan iklim tertentu untuk bisa hidup. Manusia juga butuh tertentu. Ada temperatur tertentu, kelembapan udara tertentu, dia perlu makan, dia perlu minum, dia perlu istirahat. Kalau terlalu panas dia mati, terlalu dingin dia mati, betul pada? Nah, makhluk lain juga sama, termasuk roh-roh lain. Ya, roh itu ada 2, ada roh baik, roh positif, ada roh negatif. Roh yang paling positif apa? Sang Yang Widi, Tuhan. Roh yang negatif apa? Setan. Setan, leak, santet. Rohnya orang mati yang mengganggu orang hidup, itu roh negatif.
Roh-roh itu kalau kena kalung galasur tidak kuat. Karena kalung ini nanti kita akan buktikan dengan tester mengeluarkan energi yang sangat kuat, sehingga membuat suasana tinggal tidak nyaman bagi dia. Jadi kalau ada orang pegang kalung galasur tidak kuat, berarti saya jamin 1000% di dalam badan dia ada setannya. Jadi Bapak Ibu, kita pasang mata, pasang telinga. Siapapun juga kalau pakai kalung galasur tidak kuat, muntah-muntah, pusing, tidak kuat, pengen dibuka kalungnya, berarti pasti dalam badan dia ada setannya, ya. Nah, kalau kita mau ngetes ada keluarga lagi, Pak Rudi, kenapa keluarga saya tiba-tiba pemurung, tiba-tiba dia jadi diam saja? Suruh pakai kalung galasur, suruh pakai. Kalau memang dia bisa pakai ini berarti oke. Kalau dia ada isunya, dia tidak mungkin berani. Takut dia, lihat aja udah takut. Pegang panas, ya, pegang gemeter dia, atau muntah-muntah, pusing, batuk, seperti itu. Nah, karena setannya tidak kuat. Apa nih? Apa dia nih? Apa nih? Orang nak malu. Kaca yang takut. Kaca. Tempelan. Oh. Siap, yang pegang. Ya, mic-nya taruh. Udah. Mic-nya taruh. Mic-nya taruh. Pegang. Kakinya tanggap. Oh, sebelum kawin tidak pernah sakit kepala, sejak kawin sakit kepala terus, terutama kalau ada rainan atau kajian kliwon, ya, upacara-upacara keagamaan dia sakit kepala. Inilah sakit kepala yang hanya ada di Bali. Coba sekarang ibu pegang kalung ini, ibu, dipegang juga pelan, digemel, nah, apa yang ibu rasakan? Panasnya seperti apa? Seperti api, masa seperti api ya? Kakinya sakit. Coba sekarang tangan satunya. Rasa. Ya, siap, pegang. Ya. Ya.